Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Andreas Kurniawan, Gembala Sidang Gereja Betani Indonesia, Senayan, Jakarta. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan melalui program acara Bangkitlah. Saya percaya Tuhan bangkit dan menolong saudara sekalian. Bagi saudara yang berada di wilayah Jabodetabek, saudara juga dapat mengikuti program Bangkitlah pada setiap hari Senin melalui siaran radio Heartline di 100,6 FM pada pukul 21 sampai dengan pukul 22. Dan bagi saudara yang bertempat tinggal di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, saudara dapat mengikuti program Bangkitlah pada setiap hari Sabtu pukul 21 sampai dengan pukul 22 di Radio Maestro 92,5 FM. Baiklah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pada saat ini hendak membagikan firman Tuhan. Tuhan rindu supaya kita semua hidup dalam pemeliharaannya. Dikatakan, aku datang supaya kamu memiliki hidup dengan segala kelimpahannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan hati Tuhan untuk memberikan kepada saudara dan saya kehidupan, bukan kematian. Dan bukan saja kehidupan, tapi kehidupan yang berkelimpahan. Dan oleh karena itu, dalam kehidupan kita, Tuhan turut beracara. Tuhan ikut ambil bagian dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu adalah kerinduan hati Tuhan. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudaraku, pada waktu saya membaca firman Tuhan ini, hati saya sungguh bersuka cita. Sebab dikatakan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Damai sejahtera bagiku. Damai sejahtera bagi saudara. Dalam bahasa aslinya, kata damai sejahtera ini adalah shalom. Shalom memiliki arti, saudara, keserasian, kesejahteraan, bahkan kesuksesan dalam segala bidang kehidupan. Allah kita menghendaki memberikan shalom itu bagi setiap kita. Ia yang menyediakan damai sejahtera bagi kita. Ia menyediakan kesejahteraan. Ia menyediakan kesuksesan dalam segala bidang kehidupan. Kehidupan yang berhasil. Itu adalah sesuatu yang direncanakan Allah dalam hidup kita. Dan ketika kita mulai berjalan dalam penggenapan rencana Allah itu, di dalam penggenapan janji Allah ini, saudaraku, ternyata firman Tuhan katakan, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kita tidak dibiarkan berjalan sendiri, menggenapi setiap rencana Allah, berjalan sendiri, menggenapi setiap janji-janji Allah. Tidak. Sebab apa yang kita kerjakan, Tuhan yang melakukannya bagi kita. Allah kita bukan Allah yang nganggur. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka nganggur, saudaraku. Dan saya melihat dalam firman Tuhan, dalam Alkitab ini hamba-hamba Tuhan, mereka tidak ada satupun yang nganggur dalam hidupnya. Kalau kita lihat Paulus dia selain memberitakan Injil Tuhan, dimanapun bahkan seluruh Asia kecil, itu mendengar kabar tentang Kristus melalui pelayanan daripada Paulus. Tapi Paulus sendiri tidak nganggur. Dia juga melakukan pekerjaannya. Dia membuat tenda untuk mendukung pelayanannya. Banyak hamba-hamba Tuhan juga tidak pernah nganggur. Karakter daripada Bapa kita di sorga yang tidak pernah menganggur, yang selalu mau melakukan sesuatu, biarlah itu turun juga menjadi bagian karakter dari setiap anak-anaknya. Saudara dan saya, ayo kita giat di dalam Tuhan. Kita giat sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Sebab Allah kita tidak pernah nganggur. Segala apapun yang kita kerjakan, Allah lah yang melakukannya bagi kita. Apa yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya dalam kehidupan ini? Mari kita lihat bersama-sama. Saudaraku, kita akan buka 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah itu pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Tuhan
bekerja dalam hidup kita, yang pertama yang ia lakukan, ia memberi kesanggupan kepada kita. Ia membuat kita sanggup untuk menjalankan kehidupan ini. Dan yang terutama, ia memberikan kesanggupan bagi saudara dan saya untuk melakukan firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, coba kita selidiki, kita pelajari tentang firman Allah. Dalam kitab Efesus dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihlah istrimu. Apakah ini satu firman yang mudah untuk dilakukan? Bagi manusia terasa berat, saudara. Tapi mengapa kita bisa melakukannya? Karena Allah memberikan kesanggupan dalam hidup saudara, sehingga saudara sanggup untuk melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, ini kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Apakah mudah? Tidak mudah. Terbukti mereka yang ada di luar Tuhan, mereka menjadi pemberontak terhadap orang tua mereka. Tapi anak-anak Tuhan, mereka melakukan, menghormati ayah ibunya, sehingga hidup mereka diberkati. Saya teringat bagaimana Yesus Kristus Tuhan, waktu dia melakukan tugas yang diberikan kepadanya, yaitu dia harus mati bagi dosa-dosa kita, menebus kita. Pada waktu ia bergumul di Taman Getsemani, firman Tuhan menuliskan, dikatakan pada waktu ia berdoa, ia sangat ketakutan, sehingga peluhnya itu seperti tetesan-tetesan darah. Saya sangat percaya saat itu Tuhan Yesus berada dalam keadaan yang sangat tertekan, oleh karena penderitaan yang akan ia lakukan untuk menggenapi visi dan misi yang dibebankan kepadanya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Tapi apa yang dikatakan? Pada saat ia dalam keadaan yang sangat tertekan, datanglah seorang malaikat Tuhan. Di Taman Getsemani, Allah mengirimkan malaikat kepada Yesus untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saudaraku, masalah boleh datang sebesar apapun dalam hidup kita, tapi kita punya Allah yang maha besar, yang memberikan kesanggupan bagi saudara untuk tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, tetap berjalan dalam penggenapan janji Allah, visi yang Tuhan berikan kepadanya. Hal yang kedua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah Dia memberikan pertumbuhan bagi kita. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup ini yang sanggup untuk memberikan pertumbuhan hanya Tuhan. Sebab pemilik kehidupan itu hanya Tuhan. Ia memberi pertumbuhan dalam hidup kita. Ia memberikan pertumbuhan iman bagi setiap kita. Mungkin pada waktu kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, iman kita sangat kecil, baru bisa percaya. Tapi dalam perjalanan hidup kita, hari lepas hari, waktu lepas waktu, bahkan tahun berganti tahun, kita mulai memiliki iman yang bertumbuh. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menumbuhkan iman percaya saudara. Sehingga akhirnya iman kita menjadi iman yang besar, menjadi iman yang sempurna, seperti imannya Yesus Kristus Tuhan. Kita meneladani Kristus. Karena itu saudara, mari hari-hari ini minta Tuhan tambahkan, tumbuhkan iman percayaku ya Tuhan. Kalau saat ini kita sedang dalam kebimbangan, dalam kecemasan, mungkin dalam kekurang percayaan kita kepada Tuhan, saat ini waktu yang tepat, minta Tuhan, Tuhan mari beracara dalam hidupku, tumbuhkan imanku Tuhan, supaya imanku sama seperti iman Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, iman Yesus itu sungguh dahsyat, sanggup memindahkan gunung. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita bekerja dalam hidup kita. Dia juga yang menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Pada waktu kita pertama kali percaya, mungkin belum ada satupun hal-hal yang bisa kita lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih kanak-kanak secara rohani. Tapi Dia mulai menumbuhkan kita.
manusia rohani ini mulai bertumbuh makin dewasa. Dan kemudian kita mulai menghasilkan buah-buah kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan dengarkan bersama-sama sebuah pujian dari album Bangkitlah. Saya percaya lagu ini akan memberkati kita semua. Haleluya. Allah Maha Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Sini Allah Maha Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah.
Kau berkesudahan, Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Puji Tuhan, baru saja kita mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Kau Allahku yang baik. Kalau Allah hadir, Ia memulihkan kehidupan kita. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan, Engkaulah yang mengerjakannya bagi kami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang pertama Allah memberi kesanggupan kepada kita. Yang kedua, Dia memberikan pertumbuhan kepada kita. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Hal yang ketiga, Allah menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Janji Tuhan ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Saya percaya dalam firman Tuhan ada begitu banyak janji Allah bagi setiap anak-anak Tuhan, umat kepunyaan Allah, orang-orang percaya dan bagi saudara dan saya. Dan saya percaya Tuhan pasti akan menggenapi setiap janjinya yang terdapat di dalam firman-Nya. Di samping itu Tuhan juga memiliki janji-janji yang khusus bagi setiap kita. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita pernah mengalami atau menerima janji Allah secara pribadi, secara khusus. Dan saya sangat percaya seperti Abraham yang menerima janji Allah, tepat pada waktunya ia menerima apa yang dijanjikan itu. Sebab Allah kita Allah yang berkuasa untuk menggenapi setiap yang Ia janjikan. Ia bukan manusia yang dapat berubah, yang kalau hari ini berjanji esok berubah. Tidak, Allah kita kalau berjanji Dia pasti akan menggenapinya. Itu adalah hal yang ketiga yang Allah kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Hal yang keempat, terdapat dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang sedang kita alami saat ini, Tuhan ada di sana, Dia hadir dalam rumah tangga kita, Dia hadir dalam bisnis pekerjaan kita, Dia hadir dalam pergaulan kita, semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan saya percaya damai sejahtera Allah itu, shalom itu akan menjadi milik kita. Kita masih ingat tadi definisi daripada shalom, salah satunya adalah kesuksesan dalam segala bidang kehidupan. Dan itu akan Allah kerjakan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan yang terakhir, yang kelima, yang Allah kerjakan bagi saudara dan saya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam hidup ini semua ada prosesnya. Ada perjalanan waktu yang harus dilalui. Dan Allah menepati semua tepat pada waktunya. Kalau kita melihat proses metamorfosa dari sebuah ulat menjadi kupu-kupu yang indah, saudaraku, itu adalah sebuah proses yang dilalui. Kalau ingin melihat kupu-kupu yang indah, maka ulat itu harus ada. Maka pada saat ulat itu sudah selesai, dia memakan segala yang ada di sekitarnya. Lalu ia mulai menjadi sebuah kepompong. Pada saat itu ia berdiam dan menjadi sesuatu yang tidak menarik tentunya untuk dilihat. Tapi itu satu proses yang harus terjadi bagi kehidupan daripada seekor kupu-kupu. Kalau kepompong itu tidak ada, maka kupu-kupu yang indah itu tidak akan pernah terjadi. Dan jangan pernah kita mencoba untuk menolong, mempercepat proses itu.
Seandainya saudara mengambil mungkin pisau lalu saudara mencoba untuk membuka kepompong itu belum pada waktunya, maka saudara tidak akan pernah menemukan kupu-kupu yang indah. Saudara hanya akan menemukan sebuah kepompong yang hancur dan rusak. Dan tentu saja tidak akan pernah menjadi kupu-kupu yang indah. Biarkan proses itu berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan. Maka kupu-kupu yang indah itu akan terbang dengan indah sekali. Begitu juga dengan kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan melakukan semua tepat pada waktunya. Saat ini saya rindu berdoa bersama-sama dengan saudara sekalian. Hari-hari ini berada di dalam permasalahan, dalam pergumulan saudara. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala yang saudara kerjakan. Segala sesuatu yang engkau kerjakan, Allah yang melakukannya bagi saudara. Ia ada bersama-sama dengan saudara saat ini. Ia ada di hati saudara. Roh Kudus ada di dalam setiap saudara. Dan jika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka Dia membawa segala kuasa yang ada di sorga tinggal dalam diri saudara. Dia membawa segala damai sejahtera yang ada di sorga tinggal dalam diri saudara. Hidup dalam damai sejahtera, shalom, hidup dalam kesuksesan dalam segala bidang. Itu yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup saudara. Mari kita satukan hati dalam doa. Angkat tanganmu, arahkan tanganmu kepada Allah Bapa di sorga. Kita satukan hati kita. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat daripada setiap pemirsa yang ada. Kami tahu Tuhan, dalam segala sesuatu Engkau yang melakukannya bagi kami. Dan Engkau memberi kesanggupan kepada setiap kami untuk menjalani kehidupan, untuk menjalani firman-Mu Tuhan. Kami juga percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang memberikan pertumbuhan dalam hidup kami. Engkau yang menumbuhkan iman percaya kami. Engkau yang menumbuhkan damai sejahtera dalam keluarga kami. Engkau yang menumbuhkan usaha kami, bisnis kami Tuhan. Engkau yang menumbuhkan kehidupan kami. Engkau juga Tuhan yang menepati setiap janji-Mu dalam hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang sangat baik. Dan saat ini kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, masalah kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kami berjalan bersama proses-Mu ya Tuhan. Kami berjalan mengikuti waktu-Mu ya Tuhan. Kami tahu pada waktunya nanti kami keluar sebagai umat pemenang, lebih daripada pemenang. Kami menjadi sesuatu yang indah bagi Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini kami percaya Engkau Tuhan yang sudah bangkit dan menolong setiap kami. Kami yang mengalami sakit penyakit Engkau sudah sembuhkan saat ini ya Tuhan. Bahkan kami yang terikat Engkau sudah bebaskan. Kami yang terpuruk Engkau angkat dan pulihkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di layar kaca saudara ada nomor handphone yang dapat saudara hubungi melalui SMS. Kirimkan pokok-pokok doa saudara ke 0816 833316. Silakan ketik bangkitlah, spasi nama, spasi usia saudara, spasi kota dan pokok-pokok doa saudara. Saya bersama dengan tim doa dari Gereja Betani Indonesia Senayan Jakarta akan mendoakan setiap pokok-pokok doa yang saudara kirimkan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong saudara, Tuhan bangkit memulihkan setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Andres Kurniawan, undur diri dari hadapan saudara. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam program acara yang sama, Bangkitlah. Tuhan bangkit dan menolong setiap kita. Amin. Yesus kekasihku tak pernah tinggalkanku. Hidup
menyembahmu, kebanggaan bagiku. Tiada alasan bagi diriku untuk menjauh darimu. Engkau yang terbaik yang ku miliki, selalu di hatiku. Yesus, kekasihku, Kau yang selalu ku puja. Nama yang ku sebut terkenang di hatiku. Tiada alasan bagi diriku untuk menjauh darimu. Engkau yang terbaik yang ku miliki, selalu di hatiku. Tiada alasan bagi diriku untuk menjauh darimu. Engkau yang terbaik yang ku miliki, selalu di hatiku. Tiada alasan bagi diriku untuk menjauh darimu. Engkau yang terbaik yang ku miliki, selalu di hatiku. Tiada alasan bagi diriku untuk menjauh darimu. Engkau yang terbaik yang ku miliki, selalu di hatiku. Selalu di hatiku, selalu.